Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fitria Rahma dengan NIM 222061122. Di sini saya akan memaparkan mengenai business plan saya yang bernama Micha Food. Di sini ada materi presentasi yang akan saya paparkan. Yang pertama ada profil bisnis. Lalu yang kedua ada proses pembuatan. Yang ketiga strategi bisnis. Yang keempat analisis keuangan. Yang kelima pemasaran. Dan yang terakhir adalah analisis SWOT. Lalu yang pertama ada profil bisnis saya, yaitu Sosis Solo. Di sini saya akan memperkenalkan apa itu sosis Solo. Nah, sosis Solo merupakan makanan khas dari kota Solo, Jawa Tengah, yang terbuat dari daging sapi atau ayam yang digiling dan dibungkus dengan dadar telur. Makanan ini merupakan hasil akulturasi dari sosis yang dibawa oleh Belanda, dimodifikasi dengan bumbu lokal. Terdapat dua varian sosis Solo, goreng dan basah atau kukus. Keduanya memiliki cita rasa yang unik dan lezat. Sosis Solo sering disajikan sebagai camilan atau hidangan utama, biasanya dinikmati dengan sambal atau saus kacang. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan sosis Solo. Yang pertama yaitu proses pembuatan bahan kulit. Yang dibutuhkan, yang pertama ada 500 gram tepung terigu, 50 gram tepung tapioka, 1 butir telur, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh garam, 2 sendok makan minyak, 1000 hingga 1100 ml air. Lalu ada bahan isian. Yang pertama ada ayam 800 gram, 5 siung bawang putih, 3 biji bawang merah, ketumbar secukupnya, lalu ada 2 buah daun jeruk, 3 sendok makan gula, 2 sendok teh garam, dan 2 sendok makan minyak goreng. Lalu saya akan menjelaskan proses pembuatan bahan kulit sosis Solo. Yang pertama, campurkan semua bahan kering, lalu disaring dan aduk hingga semua bumbu merata. Lalu masukkan 1000 hingga 1500 ml air, lalu aduk hingga merata dan tidak ada yang menggumpal. Yang ketiga, masukkan 1 butir telur dan beri minyak 2 sendok makan. Lalu aduk kembali hingga semua rata hingga tidak ada yang menggumpal. Lalu yang keempat, panaskan teflon dan cetak adonan hingga menjadi satu persatu hingga selesai. Lalu proses pembuatan bahan isian. Yang pertama, rebus ayam dan berikan daun salam. Yang kedua, setelah matang, lalu suwir atau chopper ayam hingga sedikit lembut. Lalu yang ketiga, haluskan bumbu dan tumis bumbu hingga matang. Lalu berikan sedikit air dan masukkan ayam yang sudah dihaluskan. Yang terakhir, jika semua sudah selesai dan dingin, gulung isian ayam dengan kulit yang sudah jadi hingga habis, lalu goreng dengan baluran telur hingga semuanya selesai. Lalu di sini memiliki strategi bisnis. Yang pertama ada identifikasi target pasar. Fokus pada konsumen muda dan keluarga yang mencari camilan yang unik. Lalu yang kedua, pembangunan produk, menawarkan pilihan frozen untuk konsumen yang ingin menjadikan stok camilan. Lalu yang ketiga, saluran distribusi menggunakan platform online seperti GoFood, Shopee Food, dan lain-lain. Yang keempat ada pemasaran. Memanfaatkan media sosial untuk promosi visual dan interaksi dengan pelanggan. Lalu yang kelima, menetapkan harga jual untuk goreng dijual 2.500 per pieces dan untuk yang frozen 1.000 per pieces. Lalu yang terakhir ada uji coba pasar. Lakukan survei untuk mendapatkan umpan balik tentang produk dan harga sebelum peluncuran besar. Lalu ada strategi pemasaran. Yang pertama, dengan memanfaatkannya sosial media seperti promosi lewat WA, IG, Facebook, dan lain-lain. Lalu yang kedua, membuka reseller. Yang ketiga, mengenalkan produk pada orang dengan menggunakan branding yang bagus.
Yang keempat, memberikan jaminan kualitas rasa yang enak dan nikmat. Lalu yang kelima, memberikan harga yang relatif terjangkau untuk semua kalangan. Lalu ada analisis keuangan. Yang pertama, bahan kulit, yaitu membutuhkan 500 gram tepung terigu, harganya 5.000. Lalu 50 gram tepung tapioka, seharga Rp750. Lalu 1 butir telur yaitu 2.000, 1 sendok teh kaldu jamur 300, 1 sendok teh garam 300, 2 sendok makan minyak 1.000 hingga 1.100 ml air Rp0. Lalu bahan isinya 1 kilo ayam 33.000, 5 siung bawang putih 1.000, 3 biji bawang merah 500, ketumbar Rp50, 2 buah daun jeruk Rp0, 3 sendok makan gula Rp500, 2 sendok teh garam Rp200, 2 sendok minyak 1.000. Lalu ada bahan lainnya yaitu minyak goreng 1 liter 16.000, plastik OPP 3.000, cabai hijau 3.000, telur 1/4 kilo 7.000, LPG 5.000, kresek 4.800. Lalu total keseluruhannya itu 84.400. Lalu dibagi total satu resep itu jadi 60 pieces, jadi 84.000, 60 pieces, yaitu per piecesnya Rp1.406. Lalu harga jualnya 2.500 itu untuk yang goreng. Kalau untuk yang tidak goreng itu Rp2.000. Lalu saya hitungnya dengan harga yang goreng 2.500 dikali 60 pieces sama dengan 150.000. Keuntungan bersih saya Rp65.600. Lalu yang terakhir ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu kekuatannya memiliki kualitas produk yang berkualitas tinggi dan memiliki harga yang relatif terjangkau. Lalu weakness atau kelemahan. Yang pertama, harga telur dan ayam yang sering meningkat. Lalu yang kedua, panjangnya proses pembuatan. Lalu opportunities atau peluang. Peluangnya yaitu meningkatkan tren makanan sehat dan enak di semua kalangan. Lalu yang terakhir ada threats atau ancaman. Ancamannya yaitu akan membuat bosan pelanggan jika tidak ada inovasi lain. Lalu ada kesimpulan. Sosis Solo merupakan makanan tradisional yang memiliki potensi pasar yang kuat, terutama sebagai camilan yang digemari berbagai kalangan dengan bahan baku yang mudah didapat dan proses pembuatan yang relatif sederhana. Lalu sosis Solo dapat dijadikan sebagai peluang usaha yang menguntungkan, inovasi produk dan strategi pemasaran seperti penjualan online dan kolaborasi dengan reseller. Telah terbukti meningkatkan jualan bahkan di tengah tantangan pandemi. Dengan harga jual yang terjangkau dan variasi rasa, sosis Solo mampu bersaing dengan jajanan modern, menjadikannya pilihan menarik bagi konsumen. Keberhasilan usaha ini menunjukkan bahwa sosis Solo tidak hanya sekedar makanan nostalgia, tetapi juga peluang bisnis yang menjanjikan. Sekian pemaparan dari saya. Bila berkenan dengan produk saya, bisa hubungi ke nomor yang tertera. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.